Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Nabila Fasya akan mempresentasikan tentang respirasi aerob dan teman saya Yeni Linggasari akan menjelaskan tentang respirasi anaerob pada materi katabolisme karbohidrat. Pertama-tama kita akan belajar tentang tahap-tahap proses katabolisme pada respirasi aerob. Kalian tahu sendiri, katabolisme dibagi menjadi dua, respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob sendiri yaitu respirasi yang menggunakan oksigen dan dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, glikolisis. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga, siklus Krebs atau biasa disebut siklus asam sitrat. Yang keempat, transport elektron atau bisa disebut juga fosforilasi oksidatif. Nah, tahapan-tahapan ini sangat panjang, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang garis besarnya saja supaya kalian paham tentang tahapan-tahapan respirasi aerob. Glikolisis terjadi di dalam sitoplasma, seperti gambar di samping. Glikolisis sendiri yaitu pengubahan glukosa menjadi asam pirufat. Nah, asam pirufat ini digunakan untuk apa? Asam pirufat ini nanti digunakan sebagai bahan dari proses selanjutnya setelah glikolisis ini, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Glikolisis juga dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Kalau secara aerob, glikolisis ini menghasilkan asam pirufat, sedangkan anaerob dia menghasilkan asam laktat, namun melalui asam pirufat. Glikolisis ini melibatkan enzim ATP dan ADP. Nah, untuk apa sih peranan ATP dan ADP itu? Untuk mentransfer atau memindahkan fosfat dari molekul satu ke molekul yang lain. Tahapan glikolisis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu endergonik atau membutuhkan ATP dan eksergonik menghasilkan ATP. Nomor 1, perubahan glukosa menjadi fruktosa 1,6-fosfat atau gula yang mengandung 6C dan 2-fosfat termasuk endergonik karena mereka membutuhkan ATP untuk merubah si glukosanya menjadi fruktosa. Nomor 2, pemecahan fruktosa menjadi asam pirufat, mereka menghasilkan ATP karena di dalam proses itu melibatkan ADP dan ATP yang kemudian menjadi asam pirufat. Jadi ini merupakan reaksi glikolisis, tahapan-tahapan reaksi glikolisis yang mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Diawali mengubah monosakarida atau gula paling sederhana di glukosa. Bagaimana cara membaca sebuah tahapan-tahapan ini? Yang pertama, glukosa atau gula dengan 6 atom C atau C6 ditambah ATP menjadi ADP menjadi glukosa 6-fosfat. Begitupun seterusnya. Namun, di dalam tahapan-tahapan ini terdapat endergonik dan eksergonik. Yang atas itu ada min 1 ATP, itu merupakan endergonik karena mereka membutuhkan ATP. Jadi ditulis min 1 ATP. Lalu tahapan keduanya, mereka menghasilkan ATP. Dan sudah ada keterangan plus 2 ATP. Nah, tahapan ini menghasilkan asam pirufat yang kemudian asam pirufat ini akan dilanjutkan di proses selanjutnya, dekarboksilasi oksidatif. Fungsi ATP dan ADP dalam reaksi glikolisis ini untuk mentransfer atau memindahkan fosfat dari molekul satu ke molekul yang lainnya. Nah, glukosa ini mengikat 1 ATP. 1 ATP itu apa? ATP sendiri kepanjangannya adenosin trifosfat. Jadi, ATP sendiri mengikat 3 fosfat dan ADP juga adenosin difosfat. Jadi mengikat 2 fosfat. Begitupun hingga ke proses selanjutnya sampai membentuk asam pirufat. Dari kedua tahapan tersebut,
ada 2 molekul ATP yang digunakan untuk reaksi fosforilasi pada tahap pertama, atau selama perubahan dari glukosa menjadi fruktosa 1,6 difosfat, dan 4 ATP yang dihasilkan dari reaksi kedua, reaksi eksergonik yang menghasilkan ATP tersebut, dan jika ditotal, hasil bersih ATP dari proses glikolisis adalah 2 ATP. Nah, secara sederhananya, reaksi glikolisis ini dapat dituliskan 6C6H12O6, yaitu glukosa ditambah 2 ADP, ditambah P, ditambah 2 NAD menjadi 2C3H4O3, yaitu asam pirufat, dan 2 NADH2, dan 2 ATP. Karena glikolisis merupakan respirasi aerob yang menggunakan oksigen atau memerlukan oksigen, maka hasil akhir dari glikolisis yaitu asam pirufat ini bergantung kepada tersedia atau enggaknya oksigen di dalam sel. Jika tersedia, asam pirufat ini akan masuk ke dalam mitokondria yang akan dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air pada respirasi aerob. Sebaliknya, respirasi anaerob mereka akan mengubah asam pirufat menjadi etanol atau asam laktat yang nanti akan dibahas di respirasi anaerob. Hasil akhir glikolisis yang awalnya dari glukosa dan teman-teman lainnya 2 NAD, 2 ATP, 2 ADP, plus 2P, yang kemudian menjadi 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 4 ATP ini akan diteruskan ke proses selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif sebagai bahan dari proses tersebut. Yang kedua, tahapan dekarboksilasi oksidatif atau juga bisa disebut reaksi transisi atau reaksi antara, yaitu reaksi kimia yang menyebabkan hilangnya gugus karboksil dan melepaskan karbon dioksida, dan reaksi oksidasi dengan melepaskan hidrogen atau bisa disebut dehidrogenasi. Nah, tahapan ini berlangsung di dalam matriks mitokondria pada gambar warna biru di samping. Setiap asam pirufat hasil glikolisis tadi akan bereaksi dengan NAD+ dan koenzim A yang nantinya akan membentuk asetil-CoA dalam reaksi yang berlangsung di dalam matriks mitokondria. Ini akan terjadi pengurangan satu atom C dalam bentuk CO2, seperti gambar di samping. Nah, pirufat ini hanya akan berlanjut ke tahapan selanjutnya atau ke daur Krebs jika di dalam sel itu cukup oksigen. Jadi, peran oksigen di sini sangat penting dalam tahapan-tahapan respirasi aerob. Pada reaksi dekarbonasi oksidatif dapat juga ditulis sebagai CH3COCOOH plus CoASH plus NAD menjadi CH3COS-CoA atau asetil koenzim A. Kesimpulannya, dihasilkan 2 molekul asetil CoA, lalu akan diteruskan atau dilanjutkan di siklus selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Selanjutnya, daur asam sitrat atau siklus Krebs, dikenal juga dengan nama siklus Lisia atau trikarboksilat, karena asam sitrat di sini merupakan salah satu senyawa intermediate atau senyawa antara yang terdiri dari 3 gugus asam karboksilat. Tahapan ini terjadi di dalam matriks mitokondria sama dengan dekarboksilasi oksidatif tadi. Di sini menghasilkan senyawa antara yang berfungsi sebagai penyedia kerangka karbon, juga menghasilkan NADH, FADH, dan ATP untuk setiap satu asam pirufat tersebut. Senyawa NADH dan FADH yang dihasilkan oleh siklus Krebs tadi akan dioksidasi dalam sistem transport elektron untuk menghasilkan ATP atau energi. Nah, oksidasi 1 NADH ini menghasilkan 3 ATP, sedangkan FADH2 menghasilkan 2 ATP. Berbeda dengan glikolisis,
Pembentukan ATP pada daur Krebs ini terjadi melalui reaksi fosforilasi oksidatif, yaitu pada gambar di bawah.